Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, amma ba'd. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang masalah berkah. Berkah di mana-mana di dalam masyarakat Indonesia, masyarakat kita pada umumnya ini mereka adalah pencari berkah. Khususnya di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, salah satu di antaranya adalah bulan Rabiul Awal, di mana berkah dari bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana peringati pada bulan itu adalah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam sajian makanan, baik dibungkus ataukah yang tidak, mengharapkan sebagai sedekah dan juga mengharapkan keberkahan daripada acara tersebut. Yang sering terjadi di dalam masyarakat kita adanya pertentangan dan keyakinan bahwasanya bulan Maulid yang dilakukan ataukah setiap kegiatan orang-orang Islam pada umumnya yang masyarakat kita pahami dan kita yakini bahwa akan membawa satu keberkahan pada setiap pekerjaannya tersebut. Perlu dipahami bahwa berkah itu, atau dalam bahasa kita disebut berkat, atau bahasa Melayu disebut dengan berkat, berkah. Perlu kita pahami bahwa makna daripada berkah itu di dalam bahasa kita ada banyak sekali makna yang terkandung di dalam penggunaan kata berkah. Jadi di antara makna berkah itu adalah kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita, seperti kita mengucapkan sebuah ungkapan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkahnya atau berkatnya kepada kita sekalian. Mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna keberkahan di sini adalah berupa kebaikan. Ada juga makna keberkahan yang dipahami di dalam penggunaan kata tersebut, yaitu makna sebab atau oleh karena. Seperti kita mengucapkan bahwa kalimat yang mengatakan bahwa karena rajin, karena berkat daripada kerajinannya, maka dia mendapatkan hasil daripada usahanya dan misalnya kekayaan dan sebagainya. Jadi karena berkat, karena adanya usaha tersebut, sehingga menjadilah di dalam kehidupannya mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Berkah juga bisa berarti restu, restu, yaitu mengharapkan suatu hal yang sangat berhubungan, terpengaruh daripada baik sesuatu atau buruknya sesuatu. Misalnya kita mengatakan ungkapan bahwasanya memohon berkah dari kedua orang tua, mudah-mudahan pelaksanaan prosesi pernikahan ini berjalan dengan lancar atau keluarganya menjadi bahagia. Jadi biasa kalau orang sudah menikah, itu mereka memohon kepada kedua orang tuanya keberkahan. Artinya restu, dalam bahasa kita restu untuk mendapatkan pengaruh, untuk mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan banyak lagi berkah-berkah yang dipahami di dalam penggunaan kosakata tersebut di dalam bahasa Indonesia. Sedangkan perlu kita ketahui bahwa berkah itu secara syar'i atau bahasa di dalam kamus bahasa Arab Al-Muhit disebutkan bahwa berkah itu berarti tumbuh, bergerak, atau bertambah dan bahagia
Jadi berkah itu bisa tumbuh, bertambah, ya, bahagia. Silakan merujuk kepada Kamus Bahasa Arab Al-Muhit, juz 3 halaman 293. Sedangkan pemahaman berkat atau berkah, ya, di dalam tafsir Khazan, ya, juz 2, dalam tafsir Khazan juz 2 halaman 218 disebutkan bahwa berkah itu subutul khair ilahi fi syai', yaitu adanya sesuatu kebaikan Tuhan yang diletakkan, atau adanya sesuatu kebaikan yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu. Sehingga dengan istilah bahwasanya sesuatu kebaikan yang diletakkan fi syai'in, dalam sesuatu, kepada sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu dipahami bahwa dari sinilah konsep berkah itu berkembang di dalam pemahaman kita, dengan terhubung dengan sesuatu seperti benda, ya. Misalnya biasa kita sebut sandal, ya. Ya, sandal, misalnya ada sandalnya Pak Kiai, ya. Ada tongkatnya Pak Kiai, ada kitabnya Pak Kiai, ataukah ada kerisnya Pak Kiai, atau yang terhubung dengan sesuatu benda yang mana subutul khair, ya, ilahi. Jadi penempatan sesuatu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi syai'in, dalam bentuk benda. Sehingga terkait hal ini seperti ada banyak riwayat yang menceritakan seperti misalnya dengan rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan di dalam saku Khalid bin Walid. Jadi setiap beliau membawanya rambut tersebut di dalam medan perang. Jadi satu riwayat bahwa pernah baju Khalid bin Walid di mana terletak rambut, sehelai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu terjatuh di medan perang. Lalu beliau itu mencari baju itu dan menemukannya. Beliau memasuki medan peperangan, medan musuh, ya, untuk mengambil baju tersebut dengan mempertaruhkan nyawanya. Jadi para pasukannya melihat bahwasanya hal yang dilakukan oleh Khalid bin Walid itu adalah suatu hal yang perbuatan yang menurut logis adalah suatu perbuatan nekat, menerobos masuk ke pasukan musuh, ya. Hanya mengambil sebuah baju. Lalu tak kala beliau itu ditanya oleh pasukannya apa yang menyebabkan beliau itu mengambil baju tersebut dengan mempertaruhkan nyawa itu, beliau menjawab bahwasanya bukan masalah bajunya, tetapi di dalam baju tersebut ada sehelai rambut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengenai masalah berkah ini juga pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menjadi suatu mukjizat, ya, yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perjalanan, ya, di mana beliau di satu tempat ia tidak menemukan air, ya, tidak menemukan air. Lalu masuklah waktu sholat pada waktu itu, ya, sholat asar, di mana air yang tersisa adalah air yang sedikit, ya, untuk digunakan, apalagi digunakan untuk minum atau lebih-lebih kalau itu digunakan untuk berwudu, ya, oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya sampai 1.400 orang. Jadi pada waktu itu sisa air yang ada dimasukkan dalam satu bejana, lalu dibawalah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan jari-jarinya tangan beliau dengan cara jari-jari beliau itu direnggangkan. Lalu beliau menyeru untuk orang-orang itu untuk berwudu untuk melakukan solat. Nabi mengatakan, hayya ala ahlil wudu, mari kemari, ayo para orang-orang yang mau berwudu. Nabi mengatakan al-barakatu minallah, ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi air yang digunakan untuk berwudu yang keluar daripada jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah, mengatakan bahwa saat itu beliau meminum air. Jadi selain daripada digunakan berwudu juga dipakai untuk minum. Beliau minum air itu sepuas-puasnya. Ya, dan tentunya bukan saja Jabir melakukan hal ini. Orang-orang yang lain, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hal itu, yang memahami bahwa ini adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memenuhi perutnya sampai kenyang meminum air tersebut. Kemudian yang ketiga mengenai masalah berkah ini, pada dasarnya terhubungan dengan tempat, seperti dikisahkan di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, waj'alani mubarakan aynama kuntu, dan dijadikannya diri kata Allah Nabi Isa alaihissalam mubarakan aynama kuntu, ya, sebagai berkah di mana saja aku berada. Jadinya Nabi Isa alaihissalam itu terkaitnya di mana saja beliau, kata di mana saja beliau berada adalah menjelaskan tentang makna tempat. Jadi di mana saja tempat beliau itu berada itu menjadi satu berkah bagi tempat itu. Dan pada ayat yang lain disebutkan juga mengenai masalah tempat. Allah mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Dan sesungguhnya bangunan rumah yang pertama kali diletak untuk manusia itu adalah Bakkah, yaitu mubarakan, yang berberkah, wa hudan lin-nas, dan juga sebagai petunjuk kepada wa hudan lil alamin, dan petunjuk bagi sekalian alam. Dan mengenai masalah tempat kita sudah bicarakan. Allah juga mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin habbal hasid. Dan kami pun menurunkan dari langit air yang memberi berkah, dan kami tumbuhkan dari air itu tumbuh-tumbuhan dan juga biji-biji tanaman untuk berkembang dan dipanen. Ini memberikan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan air berkah. Dalam hal ini adalah air hujan. Dengan faktor air hujan itu adalah air yang berberkah. Makanya biasa kalau ada terjadi hujan satu daerah, ada banyak orang ditemukan itu tengadah, ya, tengadah untuk mendapatkan berkah, meminum langsung air itu tanpa diletakkan di dalam satu wadah. Jadi mereka mendapatkan berkah. Jadi makanya kalau ada orang main hujan lalu minum air hujannya, dia tengadah minum air hujan, itu mengharapkan berkah daripada air hujan tersebut. Begitu juga mengenai masalah keberkahan yang dimaksudkan dalam artian yang banyak, itu kebaikan yang banyak. Jadi para penduduk Madinah itu kalau mereka habis panen, buah kurma, maka buah kurma yang pertama ini
dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima buah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Doa ini ucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berilah keberkahan di dalam samarina, buah panen, ya, buah panen daripada buah-buah yang sudah dipanen ini pada kami. Berilah keberkahan di kota kami, itu kampung kami, ya, berilah keberkahan di dalam takaran sok kami, dan berilah keberkahan di dalam takaran mud kami. Artinya bahwa dipahami bahwa makanya biasa di dalam masyarakat kita itu kalau memulai sesuatu mengharapkan berkah, ya. Misalnya petambak misalnya mau memulai panen, ya, panen ikan atau panen udang, ya, itu mereka acara syukuran dulu. Jadi ikannya yang pertama ditangkap atau udangnya pertama ditangkap itu disajikan dalam menu spesial, ya. Atau biasa misalnya padi atau apa saja yang mana hasil-hasil itu adalah membawa kebaikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu didoakanlah oleh seorang ustaz atau guru, ya, di dalam memulai itu. Atau misalnya mau membangun rumah, ya, mau membangun rumah atau sesuatu, didoakan memulai dari awal pembangunannya itu. Doakan Allahumma barik lana fi titik-titik. Kalau itu misalnya itu samarina, kan dalam hadis tersebut doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa barik lana fi madinatina, dari negeri, jadi negeri ini tumbuh, ya, dari zakat itu dari tumbuhnya, maksudnya begitu. Barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Hal-hal ini adalah satu pelajaran buat kita bahwa berkah dalam apapun sifatnya adalah mengharapkan, ya. Jadi pengharapan di dalam sesuatu itu ia mendapatkan kebaikan, bukan sebagai sumber kebaikan, tetapi sarana daripada kebaikan. Jadi pemahaman di dalam masyarakat kita itu bukan sebagai sumber. Kalau itu dijadikan sebagai sumber, maka itu akan merusak keimanan dan keyakinan kita. Jadi berkah dalam hal ini dalam bentuk sesuatu adalah suatu benda atau sesuatu apapun bentuknya, di dalam hal ini sesuatu hal yang baik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalur itu, itulah harapan. Dari sana terbentuk, melalui dari itu ada keberkahan seperti keberkahan dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.